Sekolah Digital Pencetak 1 Juta Sales Superstar. Daftar sekarang ya. Kalau ternyata itu problemnya gelatin tidak cocok, next step-nya adalah kita mengatur untuk bertemu dengan pasangannya. Oh, misalkan dari kita udah cocok, tapi pas lagi ditanya ada mau diskusi dengan pasangan, terus ternyata kriteria dari pasangannya itu ada salah satu yang ibaratnya dari pasangannya kurang gitu. Oh, itu diajak buat ketemu sama... Ya, tapi sebelum handling objection dulu ya. Setelah handling objection, terus kemudian Ajibs itu ajak ketemu. Nah, ini yang saya suka dulu, jadi gini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Udah survei lokasi di tempat yang beda-beda lokasinya, tapi ujung-ujungnya konsumen malah bilang nanti ya diskusi dulu sama istri, suami, bahkan orang tua. Ini khusus untuk Anda sebagai sales property. Halo Coach. Halo. Iya gini Coach, jadi itu ada yang tanya ya Coach ya. Coach, 15 dari 20 konsumen saya di properti tipenya sama. Sudah survei rumah atau tanah di beberapa lokasi. Ujung-ujungnya diskusi sama suami, istri, orang tua, dan berlanjut menghilang tanpa kabar. Mohon jurus ampuhnya Coach, seperti sekali tepuk langsung berlanjut di notaris. Nah, mohon dibantu ya Coach, terima kasih. Nah, sebenarnya metodenya sangat simpel, sederhana. Simpelnya, yang pertama, kalau saya ketika melakukan penjualan apapun di bidang apapun, apalagi maupun properti, sebenarnya bisnis apapun sebenarnya tetap akan melakukan konsultasi. Kalau mama kamu jual produk misalnya mobil, kamu jual produk apapun, pasti mereka mau konsultasi dulu kepada mungkin orang yang disayang atau konsultasi kepada atasan atau siapapun. Nah, jadi kalau saya pakai jurus yang sederhana, yang pertama adalah kita jalin hubungan yang akrab dulu. Jalin hubungan akrab, kita tanya tentang dia, latar belakang dia, kehidupan mereka, dan sebagainya. Karena kalau kita tahu latar belakang mereka, kita udah bisa punya gambaran ini bakal gimana proses berikutnya. Nah, yang kedua, kita harus juga pakai yang namanya komitmen kecil. Jadi bikin komitmen kecil atau ada istilah yang namanya trial closing. Trial closing itu bukan artinya langsung di closing, tapi bisa juga arti komitmen kecil atau trial closing, kita closingin berkaitan next step berikutnya. Paham nggak maksudnya next step berikutnya? Next step berikutnya tuh, tapi belum di closingin ya? Belum. Nah, jadi komitmen kecil atau trial closing kecil yaitu adalah setiap penjualan kan kita tahu nih ada buying cycle tuh. Buying cycle kan ada yang namanya awareness of needs ya, jadi artinya orangnya sadar dia butuh. Nah, kalau dia sudah sadar atas butuh, kita harus closingin dulu tuh. Closingin apa? Closingin bahwa mereka butuh dan mereka tertarik produk kita dan mau untuk pertemuan berikutnya. Itu yang disebut namanya komitmen kecil. Oke, contoh kalimat buat ngajukan itu gimana Pak? Nah, gampang. Kita tanya, misalnya contoh, Bu, ini sudah suka kan barangnya? Dan Anda ngerasain ini butuh, betul? Oh, sudah butuh. Nah, kita next step-nya gimana ya, Bu? Kapan kita bisa ketemu lagi? Itu komitmen kecil. Gimana, Bu, kalau minggu depan kita atur untuk pertemuan berikutnya? Itu komitmen kecil. Oh, ajakan buat kelanjutannya. Kelanjutannya, kebanyakan closing kenapa tidak terjadi? Karena kita nggak pinter tuh untuk mengajak ke komitmen kecil. Jadi kadang-kadang setelah meeting berikutnya, ya sudah selesai, nggak ada meeting lagi. Karena tidak mengajak komitmen kecil. Oh, oke. Ya, jadi atau yang berikutnya, kan tahap kedua adalah membandingkan. Nah, ketika membandingkan kan berarti mereka bicara mengenai spek-spek kita kan. Nah, setelah kita presentasi spek dan sebagainya, kebutuhannya seperti apa, kita ajak lagi komitmen kecilnya lagi. Kita bisa tanya, ini sebelum Anda memutuskan, itu boleh saya tahu nggak faktor keputusannya apa? Atau berapa orang yang akan terlibat untuk melakukan keputusan itu, untuk ngambil keputusan itu. Nah, kita dapat informasi itu. Apakah dia nanya ke bosnya, atau dia nanya ke pasangannya, atau nanya ke orang tuanya, atau ke siapapun. Kita perlu tahu prosesnya. Itu yang disebut namanya komitmen kecil. Itu nanyanya apakah di balik Anda untuk membeli, misalkan produk ini,
itu perlu diskusi dengan siapa ya? Kalau saya akan nanya nggak gitu. Kalau gitu kan artinya kesannya dia nggak punya kuasa. Saya akan bertanya, kalau boleh tahu, sebelum memutuskan membeli, tahap apa saja yang harus dilakukan sampai Anda memutuskan. Itu kalau ke corporate. Tapi kalau personal, saya akan tanyanya, Anda suka barangnya? Oh suka, cocok. Oke, kalau boleh saya tahu, next step-nya apa? Oh, next step-nya saya diskusi sama pasangan saya. Misalnya kayak gitu. Yang penting kita sudah tahu next step-nya dulu. Oh, berarti ada faktor keputusan itu. Ya, sampai sini, oke, clear? Komitmen kecil ya. Nah, tahap ketiga adalah kita perlu tahu kriteria yang penting dari orang yang mau beli, sama kriteria yang paling penting dari orang yang bakal diajak untuk memutuskan. Orang yang mau beli, Dan orang yang akan mengambil keputusan. oh kayak contohnya tadi dia nanya dulu ke pasangannya. Berarti harus tahu dulu kriteria si pasangannya. Betul, kita tanya, menurut Anda kira-kira kalau saya boleh tahu nih, untuk, ya paling nggak saya bisa dapat informasi tambahan. Alasannya gitu ya, kalau pasangan Anda tuh kriteria dalam pemilihan rumah apa ya? Kriteria dalam pembelian mobil apa ya? Nah, disebut, kira-kira rumah ini cocok nggak? Kita bisa tanya itu. Dapat ya? Jadi kriteria dulu. Nah, kalau misalkan nggak cocok, berarti kan kita bisa handling objection dong. Berarti clear dong. Jadi jawabannya adalah kita harus menghandling objection. Nah, berikutnya tahap keempat ya. Tahap keempat kan? Tahap keempat adalah kalau ternyata itu problemnya kelihatan tidak cocok, next step-nya adalah kita mengatur untuk bertemu dengan pasangannya. Oh, misalkan dari kita udah cocok, tapi pas lagi ditanya ada mau diskusi dengan pasangan, terus ternyata kriteria dari pasangannya itu ada salah satu yang ibaratnya dari pasangannya kurang gitu. Oh, itu diajak buat ketemu sama. Ya, tapi sebelum handling objection dulu ya. Setelah handling objection, terus kemudian ajib itu ajak ketemu. Nah, ini yang saya suka dulu, jadi gini, saya lupa saya pernah belajar di mana gitu ya. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang sering saya pakai ketika jadi sales. Jadi misalkan contoh kayak gini, saya nanya. Misalkan contoh, saya jualan ke Adi. Adi kan punya atasan. Nah, biasanya kalau mama di corporate itu kan Adi mungkin level yang paling rendah, terus kemudian ada ketemu dengan atasan. Nah, saya perlu tahu nih, gitu ya, saya perlu tahu bagaimana caranya kalimat yang nanti saya ceritakan kepada Adi, itu ditransfer kepada keatasannya. Karena kadang, bisa jadi Adi menceritakan segala sesuatu, tidak lengkap kepada atasannya. Karena tidak lengkap, maka informasinya nggak nyampe. Dan saya udah pasti gagal. Maka oleh sebab itu, saya harus pastikan Adi mentransfer informasinya secara sempurna. Misalnya bagaimana saya bisa saja membuat proposal, bisa saja saya bikin apapun, ya bisa proposal, bisa video, bisa apapun, untuk membantu Adi mentransfer knowledge kepada atasannya. Oh, sebagai media pendukung. Sebagai media pendukung. Karena kebanyakan kenapa bisa gagal, karena informasi tadi, yang dari Adi bisa berhenti tuh. Berarti kita sebagai sales juga sama. Harus mentransfer informasi itu kepada pasangannya, supaya pasangannya itu nanti bisa menceritakan kepada pasangannya di rumah, atau orang tuanya, atau siapapun. Supaya bahwa menyatakan ini benar cocok. Nah, jadi tugas saya adalah makanya cari tahu dulu. Apa concernnya mereka, apa kriteria yang penting tentang si customer tersebut. Kalau udah dapet, tinggal gampang kan, tinggal ngomongnya. Gitu. Iya, benar. Nah, tadi kan di langkah awal itu bangun hubungan ya Coach ya. Nah, kalau misalkan bangun hubungan kayak nanya latar belakang segala macam itu, apakah bisa diselipkan pada saat kita handling objection atau pas lagi di tahap kedua ketiga, atau memang harus kayak tahu latar belakangnya dulu di awal? Kalau saya tetap perlu tahu latar belakang dulu. Karena kalau saya tidak tahu latar belakang kemudian saya main jualan begitu aja, pasti informasinya nggak nyampe tuh. Jadi kalau saya bilang bahwa di perusahaan manapun, di pekerjaan dimanapun, setiap faktor keputusan belum tentu oleh satu orang. Jadi kita bisa ngomong, oh tentu, karena Anda sayang sama pasangan Anda kan, makanya Anda mau berbicara dengan pasangan. Nah, oleh sebab itu saya buat make sure aja, kalau saya boleh tahu kriteria pasangan dalam pemilihan rumah apa.
Hmm. Dan apakah rumah ini cocok nggak buat pasangan Anda? Oke, kelihatannya kurang tuh. Kalau saya boleh tahu kurangnya di mana? Dapat ya? Iya, iya. Nah, setelah itu bisakah saya ketemu dengan pasangan Anda? Saya mau mengatur untuk ketemu dengan pasangan. Kira-kira hari apa ya enaknya ya? Nah, kayak gitu gambaran. Tapi ini juga cara ini bukan berarti Anda akan pasti ketemu pasangan, belum tentu. Tapi cara ini adalah salah satu cara yang bisa dipakai. Bahkan jualan asuransi juga pakai itu, jualan mobil juga begitu, sama aja. Saya jual apapun tetap konfirmasi. Kayak contoh nih, saya mau beli mobil, ujung-ujungnya saya minta pasangan saya yang mutusin. Sama kan? Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih saya mau beli ya gitu. Terus bilang, bentar ya saya telepon dulu orang rumah atau orang tua saya atau pasangan saya gitu. Nah, itu apakah perlu kayak nguping apa yang diucapkan oleh pasangan atau? Nggak perlu. Jadi yang penting adalah setelah dia ngomong dan sebagainya, saya tanya, gimana? Oh iya, nanti kita kabarin ya. Oh, kalau saya boleh tahu concernnya apa ya? Untuk bisa membantu. Atau kita bisa meredam mengatakan, oh ya, saya ini masih baru, saya masih belajar nih. Kalau saya boleh tahu apa? Atau untuk saya feedbacknya juga, biar saya bisa melihat rumah mana yang Bapak pengen nih. Jadi saya bisa cari yang tepat. Nah, kayak gitu. Oh, okay. Nah, makanya kenapa kalau buat saya, konsep-konsep mengenai 15 dari 20 atau berapapun, menurut saya memang gimana pun tetap akan konsolidasi dengan pusat kan. Sama aja kan, kayak contoh kita perusahaan pelatihan juga sama kan. Mereka juga akan ngomong bahwa mereka akan diskusi dulu dengan atasannya. Iya. Nah, makanya tugas saya memastikan bahwa informasi yang kita berikan benar-benar bisa ditransfer kepada atasan. Kalau nggak bisa. Masih ingat nggak contoh? Ada waktu itu kan ada permintaannya begini. Ya, dia melakukan permintaan khusus lah ya. Saya nggak bisa cerita permintaan khusus. Nah, tugas saya memakai critical thinking. Dan saya mikir dari sudut atasan. Dari sudut atasan? Atasan. Kan saya mau ngasih sesuatu ke atasannya kan? Nah, saya harus mikir dari sudut atasan. Kira-kira sudut atasan ini yang dia pedulikan apa? Yang dia concern apa? Setelah saya sudah mikir dari sudut atasan kan, jadi saya beri feedbacknya gampang. Oh, sebelum kayak kita mikir ibaratnya jadi atasan itu, kita harus tahu dulu yang mau dari atasan itu seperti apa. Yes. Itu malah lebih gampang karena kan penjualan kayak pelatihan dan sebagainya. Tapi kalau kayak penjualan mobil, penjualan properti memang mau nggak mau harus nanya. Kalau saya gampang kalau perusahaan clear gitu loh. Kalau perusahaan tuh biasanya si atasan tertentu, concernnya apa, jabatan apa, itu sudah bisa dilihat KPI. Tapi kalau rumah agak spesifik banget tuh. Oh, yang perlu ditanyakan. Spesifik karena kadang-kadang ada ibu-ibu yang penting adalah lingkungan. Ada ibu-ibu yang penting dekat pasar. Ada yang ibu-ibu nggak penting pasar, yang penting tempat nyaman. Ada ibu-ibu yang penting fasilitas. Jadi nggak bisa ketebak gitu loh. Kalaupun mau tebaknya terlalu panjang bisa ditanya. Jadi lebih bisa tanya. Karena setiap ibu-ibu punya concern masing-masing gitu loh. Iya. Ya dong. Atau dekat sekolah anak, atau gimana gitu loh. Itu concernnya. Contoh, istri saya misalkan dia concernnya misalkan tentang dekat sekolah anak, itu juga bisa dihilangkan dengan cara apa? Ada tol. Iya. Berarti concern itu nggak ada lagi kan? Nah kayak gitu maksud saya. Ada ibaratnya ada solusi, makanya kenapa perlu handling objection dulu. Makanya kalau kita tahu problemnya apa, kita bisa handling objection dulu. Kalau kita nggak tahu concernnya apa, nggak bisa handling objection, nggak bisa. Ya. Oh, menarik nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sebagai sales properti atau bahkan memang yang sales mobil dan lain sebagainya, kalau misalkan teman-teman pelajari teknik ini, udah pasti banyak closingnya nih. Nah, mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.